Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kita hidayah rahmat dan membuat kita bisa bersama-sama di acara tausiah pagi yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menempatkan diri sebagai hamba Allah yang mampu juga insya Allah meraih ridho Allah ya. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan ya di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Untuk hari ini seperti biasa tausiah pagi bersama Ustadz Abul Hidayah Sairoji dan kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu, baru satu deh kalau nggak salah ya, terkait dengan apa kewajiban kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mudah-mudahan akan membuat kita semakin tahu persis, tahu diri apa yang selama ini bisa jadi kita abaikan bersama Ustadz Abul Hidayah Sairoji. Baik, beliau sudah siap, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini lanjutan ya. Itu yang akan dibahas apa nih? Kalau perintahnya kewajibannya adalah tatbikul arkanul islamil khamsa, yaitu melaksanakan rukun Islam yang 5. Kemarin baru syahadat. Iya. Nah, sekarang masalah sholat. Tapi yang akan dibahas bukan masalah sholatnya, tapi filosofinya, jiwa dari sholat itu dan harus bagaimana mengaplikasikannya. Masya Allah. Bisa jadi yang kita tahu 10%, 50%, 70%, tapi bisa jadi filosofi yang akan kita simak berikut ini justru akan mempersuasi kita, oh mestinya begini kita sholat. Oke Ustadz silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dari waktu ke waktu di mana kita selalu berpacu dengan waktu itu sendiri, namun pada kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil untuk bisa mengisi kehidupan ini dengan hal yang bermakna. Seperti yang sudah kita bicarakan dalam berbagai kesempatan, maka judul yang akan secara berurutan akan saya sampaikan yaitu wajibul insan nahwa rabbih, kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena banyak manusia yang begitu hidup menjadi orang pintar, menjadi orang sukses, dia lupa diri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Taunya cuma ada dorongan nafsu biologis sesuai dengan selera dan tuntutan syahwat dan nafsu saja. Maka apapun yang diberikan pada dia, kalau dia menjadi orang kaya, kekayaannya itu justru menjadi penopang tuntutan syahwat. Makin banyak duit, makin banyak dosa. Kalau Allah karuniakan kepadanya satu
kepercayaan menjadi seorang pemimpin, pejabat yang punya wewenang, karena yang menjadi motivasi adalah selera syahwat dan tidak tahu kewajiban dia kepada Allah Tuhannya yang telah memberikan segalanya kepada dia, maka jabatan itu pun akan menjadi penopang daripada tuntutan syahwat dan hawa nafsunya. Begitu juga dalam berbagai segi kehidupan di mana potensi energi yang sudah Allah berikan pada kita masing-masing itu hanya dijadikan suatu alat. Berarti dia sebenarnya kehilangan arah. Ibarat orang jalan itu tidak jelas kemana arahnya. Karena tidak ada guide yang memberikan guide dalam hidupnya. Saya sering memberikan analog bahwa orang yang hidup tanpa arah yang jelas, ya persis seperti orang musafir yang tidak jelas alamatnya. Ini mazhabnya Ayu Ting Ting dengan lagunya kemana-kemana karena alamatnya palsu, tidak jelas. Kalau hidup tidak jelas, arah tidak jelas, mau kemana hidup ini, harus bagaimana dia, lah ini repot. Nanti tergolong dari kelompok orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Habis waktu yang disediakan oleh Allah, yang mestinya untuk beramal, untuk berbuat, menjadi manusia yang berkualitas, punya nilai, berbobot, bermanfaat pada orang banyak. Akhirnya hanya mengikuti selera gelombang arus syahwat semata. Kalau digambarkan seperti perahu berlayar ke lautan, ke samudra apalagi, tidak punya kompas dan tidak punya kemudi. Bagaimana mau sampai kalau sudah di tengah laut itu tidak kelihatan darat, tidak kelihatan rambu-rambu lalu lintasnya, tidak ada. Kalau di darat kemanapun itu masih ada, sana menuju Jakarta, ke sini menuju Bandung, dan seterusnya. Kalau di lautan tidak nampak apa-apa. Nah ini hanya kompas dan kemudi yang mampu memberikan guidance untuk sampai ke pantai tempat berlabuh. Kalau dia tidak punya kompas dan kemudi, ya persis. Maka dia akan dipermainkan oleh arus gelombang kehidupan. Entah dibawa kemana, boro-boro sampai. Jangan-jangan malah terdampar di batu karang penyesalan. Nah ini yang tentu tidak kita kehendaki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan maha kasih sayangnya. Sebenarnya Masya Allah kita selalu diingatkan ya setiap hari. Baca Fatihah aja kita diingatkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah 2 kali. Pertama ketika kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum apa-apa sudah diingatkan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nanti pada surat Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ternyata memang benar. Gak usah ditunjukkan, gak usah disebut aja, sebenarnya kalau kita mikir, hati kita jernih, nalar kita benar, kita mau gak mau mesti mengakui betapa besar kasih sayang Allah pada kita. Sok ayeuna mangga dietang ku urang. Satu, Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia. Manusia ini kan makhluk luar biasa, unik, luar biasa, indah, cantik, ya. Masya Allah. Tidak cukup kalimat-kalimat untuk memuji yang namanya manusia. Itu memang Allah ciptakan. Sehingga menjadi dari segi fisik anatominya indah, cakep, Masya Allah. Letak anggota tubuh kita begitu simetris, indah, pas sekali. Ini kalau satu-satu diurai juga ini luar biasa. Pokoknya indah luar biasa. Tidak hanya indah tapi multifungsi dan luar biasa. Bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa bicara, bisa berdendang, bisa berpikir cerdas. Masya Allah luar biasa. Bagaimana fisik anatominya dibuat semikian rupa sistematis. Ya kalau mau dicondro bagaimana indahnya ciptaan Allah ini, tidak selesai-selesai kita. Tapi itulah salah satu bukti bahwa Allah itu kasih sayang pada kita.
Sehingga menjadi manusia yang sempurna, berpikir cerdas, yang hebat. Dunia semuanya seolah-olah dalam genggaman manusia. Merah putihnya dunia akan ditentukan oleh sikap manusia berkiprah. Dan itu memang sudah diserahkan oleh Allah dunia ini kepada kita. Itu kan luar biasa. Padahal kita ini manusia yang menjadi manusia mulia, diciptakan dari barang yang hina. Bagaimana enggak syukur kita? Punya mata, punya telinga, punya ya Allah bekerja otomatis. Mestinya kita rumongso. Bisa rumongso. Al-insafu min nafsih, sadar diri. Sadar Kang, sadar atuh. Bahwa kita ini manusia yang diciptakan. Kalau kita menghayati ini saja, bagaimana anugerah Allah diberikan pada kita, mestinya ada timbul keinsafan diri, kemudian kita mereposisi diri di hadapan Sang Pencipta. Bersyukurnya kepada Allah. Namanya orang bersyukur itu kan orang tahu diri. Orang kita dikasih terus sama orang aja, mestinya kita tahu terima kasih. Mestinya kita ngerti lah. Enggak usah balas budi, tahu diri saja udah bagus. Ini Allah sudah melimpahkan segalanya, dunia serahkan kita. Diberikan kemampuan berpikir cerdas, mampu menemukan sains, teknologi, kehidupan yang sulit menjadi mudah, yang jauh jadi dekat. Masya Allah. Yang kita rasakan ini kan anugerah Allah, bukan semata-mata manusia. Ya mestinya kita sadar diri. Maka ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah betapa kasih sayangnya Allah. Rahmatnya, kasih sayangnya tak bertepi. Kasih sayangnya melampaui dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kewajiban kita terhadap Allah Tuhannya sudah menjadi satu keharusan. Pertama kemarin tatbikul arkanul islamil khamsah, yaitu melaksanakan rukun Islam yang 5. Nah kemarin baru kita uraikan soal tasyahud, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah komitmen dan statement pribadi. Wujud dari kesadaran diri bahwa kita ini hamba dan meyakini bahwa Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Selain Allah makhluk, kita tidak mengakui ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Yang menggenggam seluruh urusan jagat raya. Ini yang menghidupkan seluruh makhluk dari manusia, hewan dan sebagainya sampai kegremetan walang-walang atogo, itu semuanya adalah Allah yang mengatur. Berapa jumlah pasir di laut, bagaimana bentuknya, Allah yang menciptakan dan Allah yang tahu. Berapa jumlah daun-daun di muka bumi ini, yang ada di hutan, ada yang di gunung, ada di pantai. Semua dikendalikan, semua dirawat, semua dipelihara oleh Allah. Daun kering yang jatuh di bawah angin, jatuhnya kemana? Allah tahu. Degup jantung manusia yang hidup seluruh dunia ini, Allah yang menghidupkan dan menggerakkan. Subhanallah. Tidak akan habis-habisnya kita memuji Allah. Alhamdulillah. Nah komitmen kita dengan tasyahud mengakui, sadar diri bahwa saya hamba Allah. Yang sudah seharusnya menyembah kepada Allah, berbakti, mangawula Gusti. Mengabdikan dirinya kepada Allah. Lah kalau sudah mengabdikan diri itu kan apa yang diperintahkan Tuhannya. Pembantu rumah tangga aja nggak berani menentang perintah majikan. Seorang abdi dalam aja, apalagi ratu yang kemudian sabdo pandito ratu tan kena walawali. Apa yang menjadi sabdanya menjadi undang-undang. Wah itu tidak ada kalimat lain kecuali sendika dawuh Gusti. Mau diperintah apa ya Allah? Kalau nyadong dawuh diperintah, malah minta diperintah. Itu hamba. Nah kita ini posisi kita sebagai hamba Allah di mana? Kalau terhadap perintahnya diabaikan.
Nah, dengan tasyahud kita sudah benar memposisikan diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah, mengakui terhadap eksistensi seluruh keagungan, kemuliaan, dan kasih sayang Allah yang diberikan pada kita. Maka kita memposisikan diri sebagai hamba. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Artinya memang hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Loyalitas sepenuh jiwa kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku, ibadahku, semua dipersembahkan bagi Allah. Dalam pengertian yang luas bahwa ibadah tidak hanya ibadah mahdhah tapi ibadah ghairu mahdhah. Seluruh aktivitas dan dinamika, bahkan seluruh apa yang kita miliki semuanya kita arahkan untuk berorientasi kepada pengabdian kita kepada Allah. Tuh, jadi kalau jadi orang kaya ya sebenarnya kekayaan itu adalah diberikan peluang untuk dengan kekayaan itu supaya kita menjadi hamba yang lebih baik. Dengan kekayaan itu Allah memberikan kesempatan kita masuk surga. Kalau tidak diberikan kekayaan tapi diberikan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan itulah kita meniti karir prestasi kita di hadapan Sang Pencipta. Gunakan ilmu itu untuk bahan ataupun untuk alat, sarana, prasarana pengabdian kepada Sang Pencipta. Begitu selanjutnya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan sekalipun tidak diberi kemiskinan, itu pun jadikan kemiskinan itu menjadi satu perekat lebih dekat kepada Allah dan menjadi jalan masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang muspro. Kalau kalimat tasyahud itu kita hayati dengan benar. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tasyahud berarti komitmen pribadi kita di hadapan Sang Pencipta. Dan inilah yang membedakan antara kafir dan beriman. Kalau benar dia beriman, dia tasyahud, dia menyaksikan, dia mengakui eksistensi, keagungan, kemuliaan Allah. Dan dia tidak mengakui selain daripada Allah sebagai Tuhannya. Muhammadur Rasulullah dan meyakini Muhammad utusan Allah. Manusia biasa hamba Allah, tapi ya utusan Allah. Tentu kalau sudah utusan Allah itu diberikan kelebihan yang berbeda dengan manusia umumnya. Tapi kelebihan yang diberikan itu adalah anugerah Allah. Kesuciannya, kecerdasannya, kebenarannya, akhlaknya, semua udah pilihan dari Allah. Nggak mungkin Allah ngutus hambanya itu asal-asalan, nggak mungkin. Dan kita meyakini apa yang disabdakan beliau, apa yang dituntunkan beliau, apa yang dianjurkan beliau, itu adalah benar mutlak dari Allah. Dan memang diutus ke muka bumi ini, hidupnya adalah untuk umat yang menjadi teladan bagi kita semua. Ini saya mengapersepsi terhadap kewajiban pertama dalam melaksanakan syariat Islam, yaitu tentang tasyahud. Tentu saya sebagai mungkin hanya sekadar mukadimah, lebih jauh bisa kita dalami, bisa lebih mendalam lagi. Nah, kewajiban yang kedua menjalankan rukun Islam adalah tentu saja sholat. Aqimis sholat, tegakkan oleh kamu sholat. Sholat ini kadang-kadang yang kita rasakan hanya beban. Percaya atau tidak, ngaku atau tidak, kadang-kadang ketika kita akan menjalani sholat itu rasanya beban aja. Seolah-olah itu apa ya? Tidak ada kepentingan kita pada sholat. Seolah-olah itu adalah Allah yang punya kepentingan. Allah tidak butuh sama sholat kita itu. Justru sholat itu yang inti daripada sholat selain memuji Allah. Kemudian yang kedua doa. Memuji Allah memang sudah seharusnya, memang Allah segala puji. Kita punya telinga Allah yang membuat, kita punya hidung Allah yang menciptakan. Kita bisa melihat Allah yang memberi penglihatan, kita bisa mendengar. Lah bagaimana enggak kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah? Maksud modalnya cuma suruh ngomong aja kok repot.
Apa salah kalau kita mengakui tentang keagungan, kemuliaan dan kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada kita, diberi rezeki setiap saat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita memuji, zikir, menyebut, bertasbih kepada Allah. Kalau enggak kan namanya orang enggak normal ini, orang dikasih apa-apa dikasih, jagat raya diperuntukkan untuk manusia. Diberi kecerdasan, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan. Loh kok suruh nyebut namanya aja enggak? Males. Geblek boh. Manusia model apa itu? Ini manusia enggak tahu diri, makanya tidak melaksanakan sholat itu masuk dalam kategori dosa besar. Suruh nyebut namanya. Dan tidak hanya menyebut namanya, sholat itu intinya doa. Lah kalau diterjemahkan sederhana kan ya Allah. Misalnya seorang pembantu sama majikan. Majikan dipanggil, "Hei kamu kerja di sini ya. Saya gaji kamu, saya cukupi, tempat tinggal rumah kamu sudah saya siapkan. Kalau kamu tidak punya pasangan saya carikan jodoh, kemudian dan seterusnya. Kamu kerjanya ini. Kemudian kamu tiap malam sesudah menjelang tidur kamu datang ke saya, minta apa yang kamu perlukan." Ini majikan luar biasa coba. Lah kok ngono pembantu sing gembeleng enggak mau gitu loh. Suruh minta sama majikan karena kaya raya majikannya. Apa yang dia minta akan diberi. Nah ini kita ini sudah diciptakan kita dari barang hina menjadi manusia mulia yang cerdas berpikir, kemudian diserahi dunia dengan isinya agar kita berbuat baik. Lalu diperintah pula, kamu datang kepadaku kata Allah, kamu minta. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Sehari 5 kali kamu datang kepadaku, minta apa yang kamu harapkan. Coba gimana itu? Kok masih ada orang yang enggan? Kan sombong itu. Belagu. Suruh minta aja enggak mau coba. Salat itu selain merupakan satu jelas kewajiban yang harus kita lakukan, adalah peluang kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menghubungkan dirinya kepada Sang Pencipta. Di dunia aja kepengen ketemu bupati, angel lumrah. Harus lewat ini, lewat itu, macam-macam. Apalagi kita mau ketemu harus mengajukan surat audensi dan seterusnya. Ini sama Allah pencipta jagat raya semesta ini, yang mengatur rezeki, yang punya surga, yang punya kebaikan, punya keutamaan. Kita setiap saat diberikan peluang, terbuka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk berjumpa kepada Allah lewat sholat. Ini waras apa ora ini di sini. Kalau waras ya ngertilah. Bahkan itu Masya Allah. Bahkan mestinya ketika nalar kita benar, hati kita jernih, pikiran kita normal, melaksanakan sholat itu peluang yang digunakan untuk mendekat kepada yang harus kita cintai. Kan rumusnya cinta itu kalau jauh selalu dikenang. Kalau lama tidak berjumpa, kepingin berjumpa. Kalau berjumpa, inginnya berlama-lama. Kita curhat, kita menyuarakan hati, kita ingin dekat selalu. Nah sekarang, Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Orang kaya, kekayaannya berapa? Yang sudah punya pangkat, tuh pangkat dari mana kalau bukan dari Allah? Yang diberikan kecerdasan, yang diberikan ini, diberikan itu, dan sebagainya. Atau tidak usah diberi apa-apa saja, tapi badannya sehat. Coba mata mesti bayar berapa, bisa melek. Bernapas oksigen gratis. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jantung memompa darah ini mengalir kepada seluruh tubuh. Bagaimana geraknya atau kerjanya
saraf-saraf pada tubuh kita ini, mekanisme organ-organ tubuh kita bekerja sehingga kita eksis hidup puluhan tahun. Mau bayar berapa? Kemudian Allah memanggil, hayya 'alas shalah, mari salat. Salat itu bukan kepentingan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Kamu itu fakir. Kamu itu butuh kepada Allah. Wallahul ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya, maha terpuji. Tidak butuh sama amal kita. Karena Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun dari kita makhluk. Kalau diturunkan syariat itu artinya memang syariat itu yang amat sangat kita butuhkan. Jadi sholat itu pertama, kita dipanggil oleh Allah sang penguasa alam semesta, raja di segala raja, yang maha kaya, maha pengasih lagi maha penyayang. Kita hamba-hamba Allah ini dipanggil sehari 5 kali untuk menyebut namanya, berterima kasih dan meminta apa yang kamu minta, kamu butuhkan. Coba, ya Allah, kok masih ada orang kok gembeleng, mustakan, gembelo. Kemudian praktek sholat itu sendiri, coba di tengah-tengah kesibukan, ya, atau waktu subuh kita bangun, karena udara segar memang dibutuhkan oleh secara psikis, secara fisik. Bangun pagi itu ternyata sehat luar biasa. Sebelum beraktivitas kita sowan dulu kepada Sang Pencipta. Sebelum kita sowan, kita diperintah bersuci. Jadi diajari kepada kita hidup suci lahir batin. Bersih, suci lahir batin. Masya Allah, nikmat sekali. Nanti waktu zuhur, di tengah kesibukan sana-sini macam-macam, mungkin sudah terkena macam-macam kontaminasi dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kekeliruan. Diberikan kesempatan waktu zuhur, bersuci kamu. Gugurkan itu kotoran-kotoran pada dirimu, pada jiwamu, bersihkan itu. Segera menghadap aku, enggak lama-lama. 5 menit aja udah lama orang sholat kok. Dalam keadaan suci kita munajat pada Allah, kita ngadu kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita menyerahkan hidup mati kita kepada Allah yang telah memberikan segalanya dan menjamin kehidupan kita. Dengan nikmat luar biasa. Kita tunjukkan bahwa kita ini hamba yang siap mengabdi kepada Allah. Kita letakkan wajah kita di tempat yang paling rendah sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Masya Allah, luar biasa ini. Maka sholat punya kedudukan yang tinggi. Dan sebaliknya, orang yang enggak sholat berarti orang yang enggak tahu diri. Enggak urung kalau dikasih sakit gigi aja udah jerit-jerit. Enggak dikasih nikmat, misalnya air jadi asin semua, mau ngomong apa loh. Atau tumbuh-tumbuhan ini menjadi mati semua, enggak ada yang tumbuh, mau ngomong apa. Yang hebat, yang enggak pernah hujan, enggak usah lama-lama, 7 tahun atau 10 tahun. Modiar kita ini. Lo ngono kok gembelo, ngono kok sombong. Dipanggil Sang Pencipta yang berikan semuanya kok enggan gitu loh. Subhanallah. Makhluk lainnya itu bertasbih. Daun-daun, pohon-pohon, binatang-binatang semua bertasbih. Hanya manusia yang bengal saja. Jadi bersuci kita setiap 5 kali dalam sehari semalam, mensucikan jasmani rohani kita. Dan kita mendekat kepada Sang Pencipta. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta, dikala sujud. Sujud itu adalah sholat. Dikala sholat. Mengadu kita kepada Allah, ada problem, ada masalah. Ya Allah, Allah memberikan kesempatan seperti itu. Lah kok kita ini yang malas gitu loh. Dan sholat itu sendiri menjadikan beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita menjadi disiplin. Karena sholat itu disiplin waktunya. Begitu adzan, kita datang, kita sholat.
terbiasa dengan hidup disiplin, tepat waktu, on time. Selain menghubungkan kita kepada Sang Pencipta, kita diingatkan bahwa hidup itu sebagai makhluk sosial butuh orang lain. Maka diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Bersinggungan kita, berinteraksi kita kepada sesama. Tidak hanya dari kalangan tertentu, tapi semua kalangan yang namanya manusia. Ada yang kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat. Ketika sholat berjamaah, dapat kita pelajaran berarti semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya sama, rukuknya sama, gerakannya indah sama. Itulah kehidupan. Makanya dalam sholat itu sendiri seluruh gerakannya menjadi bentuk miniatur kehidupan masyarakat kaum muslimin di luar masjid. Hidup terpimpin, ada imam yang memimpin. Itu memang perjalanan para nabi sebagai pemimpin umat. Umat yang selalu terpimpin oleh nabi. Sesudah Rasulullah akhirnya para nabi adalah dilanjutkan oleh khulafa Rasyidin al-Mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Contoh kehidupan bahwa umat sama adalah umat yang terpimpin. Kalau terpimpin itu menjadi indah. Kapan ruku? Lihat imam bergerak. Fa idza raka'a farka'u. Ketika imam ruku semua indah gerakannya. Jadi bukan anarkis. Umat Islam adalah umat yang tertib, yang rapih, yang disiplin. Bukan umat yang indisiplinir, bukan umat yang anarkis. Kemudian mereka meluruskan rapat shafnya. Itu artinya kebersamaan, sekaligus persaudaraan. Ketika kita menyembah Allah, beribadah, bersinergi di antara kita. Shafnya rapat, bau dengan bau, kaki rapat dengan sebelahnya. Barisannya lurus. Ini kita hidup itu bebrayangan yang wong urip. Maka Sunan Kalijaga itu menggambar wayang itu. Wayang ringgit ginambar miring. Jadi wayang itu bentuk manusia bukan, bentuk bintang bukan. Jadi enggak ada makhluk seperti wayang itu. Karena Sunan Kalijaga tahu menggambar makhluk yang bernyawa itu ada konsekuensinya. Ada risikonya. Dan ternyata punya makna yang luar biasa. Wayang ginambar miring ateges tiang gesang menika kedah iring-iringan. Yang enggak ngerti ya istighfar dulu. Ya. Maksudnya bahwa orang hidup itu kenapa wayang digambar miring begitu? Itu artinya bahwa manusia itu hidup harus beriringan. Satu sama lain itu memerlukan. Enggak, saya kan orang kaya, duitnya banyak. Kekayaan di mana-mana saya tidak butuh orang. Kata siapa, Mas? Sampean sugih sing ngurus omah iki sapa? Umahnya 1 hektar. Yang mau nyapu siapa, yang membersihkan siapa? Mobilnya 10, sing mau nyupirin siapa? Yang ngurus anak siapa? Yang ngurus kebun binatangnya siapa? Yang ngurus tamannya siapa? Yang ngurus semuanya? Mungkin pembantunya perlu 33 orang. Karena makin kaya makin banyak pembantu. Kita makin lemah ternyata kelihatan, tidak bisa ngurus semuanya. Kita butuh orang. Jadi pejabat petentang-petenteng, sombong. Lalu mangsamu kamu jadi pejabat, menjabat untuk siapa? Kan untuk rakyat. Kalau enggak ada rakyat apa ada pejabat? Bupati kenapa? Karena ada rakyat di kabupaten. Kalau enggak ada rakyatnya mau jadi bupati tingu, cengar-cengir sendirian enggak mungkin. Orang kaya perlu orang miskin. Bersedekah aja perlu orang lain. Nah, inilah gambaran dalam kehidupan filosofi sholat ternyata gambaran kehidupan kita dalam masyarakat kita. Ya Allah, belum lain-lain masih banyak lagi. Menjaga kesucian. Dibiasakan hidup itu suci lahir batin. Dari wudhu saja basuh tanganmu. Bersihkan tangan, sucikan tangan dari perbuatan dosa. Berkumur-kumur kamu, bersihkan mulut kamu dari perkataan fitnah, dusta. Perkataan yang
kotor, perkataannya difitnah. Basuh mukamu, lihat, jaga panca indramu, penglihatan dari yang haram. Tangan, kaki, begitu selanjutnya, Masya Allah. Sampai membasuh kepala, sucikan isi kepalamu itu dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang baik. Belum sholat saja sudah diajari seperti itu. Langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid, jadikan kaki langkah-langkah hidup yang bermakna dalam hidup ini. Karena hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi jalan jangan menggak-menggok, kanan kiri, jalan yang lurus dengan jalan yang bermakna, berkualitas. Ketika kita takbir, kita mengakui keagungan Allah, Allah yang maha besar. Berarti hamba ini kecil. Supaya enggak gembelo mustakani, supaya enggak sombong, supaya tidak edek, supaya tidak congkak. Sekalipun kita punya pangkat, punya bintang, punya kekayaan, punya popularitas, ingat kamu tidak punya apa-apa. Ingat Allah yang maha besar, bukan kita. Letakkan wajahmu di tempat yang paling rendah. Sebagai wujud pengakuan, ya Allah, jika aku ini pintar karena Engkau yang berikan kepintaran, jika aku kaya Engkau yang memberikan kekayaan, jika aku punya bintang di pundakku karena Engkau yang memberikan kesempatan dan peluang itu. Ini pengakuan jujur sebagai manusia yang tawadhu, yang rendah hati. Jadi kembali pada wajiban kita menegakkan sholat. Ternyata sholat itu bukan hanya sekadar ritual tanpa makna, tapi kewajiban amal suci yang menghubungkan diri kita kepada Sang Pencipta setiap saat, yang dianjurkan agar kita hidup dengan pola suci dalam semua langkah kehidupan kita. Gerakan-gerakan sholat yang terpimpin dengan berjamaah menunjukkan bahwa hidup kita manusia yang tertib dan disiplin, manusia yang terpimpin, bukan manusia anarkis. Dan dari sholat berjamaah yang kita lakukan adalah merupakan miniatur kehidupan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masih banyak lagi yang bisa didalami lebih dalam lagi dari apa yang saya katakan. Saya sebagai pengantar saja, ternyata kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah ngemu suraos mengandung makna yang luar biasa. Oleh karenanya sering saya sampaikan, jangan ibadah kita terjebak pada rutinitas tapi tanpa makna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ikhwan akhwat. Jadi menyimak materi hari ini rasa seperti ditampar ya. Begitu banyak yang harus kita perbaiki. Banyak pertanyaan yang juga mudah-mudahan nanti mengingatkan kita pada yang lain. Tapi sebelumnya ada satu sajian yang mudah-mudahan ini juga membuat kita semakin tahu bagaimana dan apa yang harus kita rasakan dan pikirkan saat kita menghadap dalam salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih untuk tetap berada bersama-sama Rasil untuk Islam yang satu. Lagu tadi membuat kita kembali membayangkan ketika sajadah kita gelar kepada siapa, untuk siapa, dan kehadiran kita yang betul-betul hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, beneran atau cuman gugurin kewajiban nih? Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya janji gak akan lagi pakai daster kalau sholat, Ustadz. Yang terbaik banyak. Kenapa saya pakai daster? Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau pakai wewangian itu hukumnya apa ya? Saya pernah ditegur ketika di musola, yang di sebelah saya bilang baunya nyengat banget sih, nggak enak. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Terima kasih. Iya, masalah soal bau atau soal parfum ya dipakai. Kalau memang muslimat, parfum sebaiknya yang tidak terlalu menyengat. Dan itu yang terbaik dipakainya di rumah, bukan mau ke masjid. Ya ke masjid sekadar saja. Kalau ke masjid itu bau parfum yang menyengat, yang merangsang, itu malah bisa dilarang. Bersin-bersin ya. Bisa dilarang. Jadi gunakan parfum untuk suami tercinta. Ya, kemudian di masjid ya tentu yang tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menyengat. Saya kira itu sunnahnya. Oke, jadi niatnya untuk pakai baju yang proper saat mau sholat boleh ditiru sama yang lain nih. Iya, mentang-mentang di rumah enak pakai daster yang udah dibawa ke dapur, udah dibawa ke sana kemari, mau sholat nggak ganti lagi. Well, mari kita perbaiki. Kemudian pertanyaan berikutnya dari, tunggu sebentar. Ini hamba Allah 222. Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk sekali hati ini kalau sudah mendengarkan tausiahnya Ustadz Abul Hidayah Sairoji. Ustadz boleh bertanya, bagaimanakah cara kita untuk selalu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakumullah Hasan. Oh, ada namanya di bawah, Amsir Tabrani. Ya, silakan. Memang istiqomah itu adalah kelanjutan daripada iman. Ketika seorang sahabat minta pada Rasulullah, berikan aku nasihat, yang dengan nasihat itu cukup untuk semuanya. Qul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Jadi istiqomah satu keharusan kita beragama, kita hidup. Jadi memang memerlukan perjuangan. Dan kualitas manusia sebenarnya itu adalah ditentukan oleh perjuangan mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Akal budi yang ditopang keimanan itu mengalahkan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu biasanya mengajak pada hal yang cocok dengan selera syahwat. Jadi ini memang tugas utama kita. Kualitas kita akan ditentukan bagaimana kita memenangkan perjuangan sehingga kita bisa istiqomah. Oleh karenanya beragama tidak sekadar beragama begitu, memang harus dengan perjuangan, wajahadu, berjuang betul supaya kita ini enggak mungkin jerbasuki mau beo itu bahagia itu dengan pengorbanan. Untuk iman yang kokoh, iman yang teguh, untuk istiqomah memerlukan jiwa perjuangan. Jadi memang kita harus berjuang terus. Ya, istiqomah bagaimana caranya? Perkuat keimanan, membaca Al-Qur'an, dekat dengan mempelajari karakter para nabi, Rasulullah khususnya, dan banyak hal yang bisa menambah keimanan kita sehingga ketika menghadapi masalah kita bisa eksis melawan atau menundukkan hawa nafsu dan istiqomah. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk yang memberikan jempol-jempolnya. Saya akan ke pertanyaan berikutnya dari dari Mbak Tini S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, Masya Allah banget nih pemaparannya, cukup menampar pagi ini, Ustaz.
saya sadar diri, mudah-mudahan kita Amin. semuanya amin. Allahumma amin. Oh, ada telepon dulu, kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuni. Ini Ibu Rukaya. Ibu Rukayah di Villa Nusa Indah. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau menanya nih, apakah termasuk nambah-nambahin? Kan nggak boleh nambah-nambahin kalau sholat. Ibu tuh kalau pas bilang habis niat sholat, baru sholli fatu asy arba rakaatin, terus sampai selesai, terus Allahu Akbar gitu. Habis baca Al-Fatihah, baca Allahu Akbar itu. Pas mau mau ruku mau berubah itu, Ibu selalu Ibu bilang dalam pas Allahu Akbar itu diiringi dengan mohon ridho Allah gitu. Tapi di dalam hati tidak diucapkan. Itu termasuk nambah-nambahin apa bukan Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Itu ya, setiap mengucapkan Allahu Akbar mohon ridho gitu. Allahu Akbar mohon ridho, setiap mengucapkan Allahu Akbar Ibu selalu suka bilang mohon ridho gitu. Begitu saya takut kalau itu termasuk nambah-nambahin. Soalnya ketika bilang mohon ridho tuh terasa nikmat gitu. Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat boleh kita berdoa di luar bacaan sholat sepanjang doa itu tidak diucapkan dengan lisan. Khususnya diarahkan oleh Rasulullah, penempatan doa yang terbaik itu adalah ketika kita sujud. Disitulah tempatnya kita memohon pada Allah. Karena sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah adalah di waktu sujud. Tapi sekali lagi doanya tidak keluar dari lisan kita, adalah di dalam hati kita. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan Ibu Rukayah bisa jadi juga mewakili pertanyaan yang lain terkait dengan doa tambahan di dalam sholat. Yang penting tidak dilafazkan, tidak dilantunkan ya. Apalagi kalau dimintanya pada saat sujud. Baik, berikutnya pertanyaan dari tunggu sebentar. Dari Ibu Fatimah, jauh nih di Demak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya untuk muslim menjalani sholatnya nggak jadi beban, tapi jadi nikmat? Nah, ini kayaknya semuanya perlu nih. Nah, ini yang perlu kita pupuk. Bagaimana keimanan itu yang tadinya tidak kenal menjadi kenal kepada Allah. Setelah kenal kita menjadi cinta. Nah, kalau cinta kita kepada Allah itu akan ringan. Tapi kalau kita masih sebatas hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tidak ada rasa cinta kepada Allah, kurang terima kasih kepada Allah, itu mungkin dianggap beban. Tapi kalau hati kita sudah seperti yang disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 7, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada utusan Allah. Di masa sahabat bisa hidup bersama beliau, secara fisik memang bisa setiap saat kita minta. Kita berjumpa kepada Rasulullah, kita bisa melihat keteladanan beliau. Nah, hari ini tentu kita nggak bisa melihat atau nggak bersama beliau. Tetapi yang ajaran yang dibawa oleh beliau, itu warisan yang dibawa oleh beliau masih ada di tengah-tengah kita, lengkap dan sempurna. Keteladanan beliau, ayat-ayat yang diterima dari Allah, penjelasan-penjelasannya. Jadi itu maksudnya supaya kita ingat, dalam hidup ini ada Al-Quran dan ada Sunnah. Ada keteladanan Nabi, itu yang menjadi panutan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Jika ia Rasulullah atau beragama itu mengikuti selera kita, la'anittum, maka menjadi susah.
Jadi maksudnya jangan selera kita yang menjadi patokan. Yang menjadi guide itu adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh keteladanan. Jadi beragama itu adalah dua qala Allah dan qala Rasul. Apa yang menjadi contoh adalah baginda Nabi. Ulama harus mencontoh Nabi. Semuanya sentralnya menjadi standarnya adalah Allah dan Rasulnya. Siapapun dia. Kalau menyimpang dari itu, ya itu bukan yang dikehendaki oleh Islam. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Nah, di sini. Tetapi orang-orang beriman itu ada kecintaan dalam hatinya pada iman. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, bagaimana kita menjadi cinta pada keimanan. Bahwa iman itu barang yang anugerah yang sangat berharga. Ibu kalau punya barang berharga, sayang apa enggak? Mesti jawabnya sayang kan? Karena sayang itulah maka ditempatkan tempat yang khusus. Tidak taruh sembarangan. Misalnya punya gelang, punya kalung, masa taruh di ruang tamu kan enggak mungkin. Tempatnya di mana? Di kamar di lemari, atau mungkin di berangkas, apalagi berlian. Dirawat dengan baik, digosok, dirawatlah. Nah, itu karena kita cinta. Apakah kita sudah merasakan bahwa iman itu adalah anugerah Allah yang paling berharga dalam hidup ini? Karena manusia itu akan ditentukan imannya. Bukan hidungnya, bukan matanya, bukan cantiknya, bukan pakaiannya, bukan pangkat kekayaannya. Tapi imannya. Jadi kualitas manusia itu akan ditentukan imannya. Apakah dia manusia sempurna, apakah dia menjadi kekasih Allah, apakah dia nanti berhak untuk dimasukkan dalam surga, iman yang menentukan. Jadi iman ini sebenarnya puncak dari segala nikmat yang Allah berikan. Kalau kita diberikan iman, berarti Allah sudah memilih kita sebagai hambanya yang diberikan anugerah luar biasa. Nah, rasa cinta sayang kepada iman itulah yang harus kita miliki. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Bahkan tidak hanya cinta, wa zayyanahu fi qulubikum, dan dirasakan iman itu indah di dalam dada kita. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Kalau kita sudah berbuat baik, itu ada kebahagiaan, ada kecenderungan kita kepada keutamaan, kita ada bahagia kalau kita bisa sholat, kita bisa zikir, bisa nolong orang, bisa membantu fakir miskin, ada kebahagiaan. Nah, itu insya Allah ibarat tanaman, itu tanaman sudah mulai tumbuh, ngerembuyung, mekar. Jadi itu yang harus kita perjuangkan. Jangan bajunya saja yang bagus. Jangan gelangnya aja yang dibesarkan. Jangan rumah aja yang dihiasi. Hati kita jangan sampai bongkor. Jangan pipi kita yang dilus-lus terus. Tapi hati, iman kita yang sampai iman itu dirasakan indah dalam dada kita. Nanti akan terasa kalau ada kecenderungan hati kita senang beramal, senang menolong orang, senang beribadah, bisa bangun malam, bisa sholat duha, bisa beramal. Masya Allah, itu insya Allah kalau ada, berarti iman kita hidup dan subur di dalam hati kita, insya Allah. Ustadz, yang berikutnya dari hamba Allah, Ustadz mohon solusi dan doanya untuk suami yang tidak mau sholat tapi sering mabuk, minum-minum, kasar terhadap istri, sudah pernah ketahuan berzina, padahal istri sudah sering mendoakan dan menasehati tapi belum juga berubah. Mohon solusinya dan doa ya Pak Ustadz. Hatur nuhun. Amin, Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran, istiqomah. Tapi itu ada, ya jangan putus asa. Kalau ibu bisa sabar terus menerus, itu pahalanya luar biasa, Bu. Ya. Kewajiban kita hanya mengingatkan, menasihati sepanjang ibu masih kuat, masih sabar. Kalau sudah enggak sholat, kalau sudah peminum, itu kan dosa-dosa besar semua. Tapi kalau ibu tabah, istiqomah, tetap memberikan nasihat terus, kalau dia sampai tobat, Masya Allah pahalanya luar biasa ibu. Tapi kalau itu nanti ibu tidak kuat, dan akan bisa menjadikan ibu lemah imannya, terbawa atau apa, ya itu pilihan ibu. Ibu ada hak untuk menuntut.
suami yang tidak bertanggung jawab seperti itu, apalagi sudah berzina, minum minuman, tidak mabuk. Tapi saya sarankan kalau ibu masih kuat, sabar, itu akan lebih baik. Kita doakan terus, Bu. Jangan berhenti, jangan putus asa. Doakan terus, bangun malam, tahajud, mohon pada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan suami ibu diberikan hidayah oleh Allah. Siapa tahu kalau hari ini masih mabuk, masih apa, tapi esok lusa Allah bisa berikan hidayah. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk dulu, mudah-mudahan ada hikmah di balik itu semuanya. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya ini bisa jadi merupakan yang terakhir. Ustadz, terima kasih sekali untuk tausiahnya hari ini. Rasanya untuk yang sholat saja masih perlu tambahan deh ya. Tetapi pertanyaan saya terkait dengan sholat. Kalau on time tapi apa adanya, terburu-buru tapi terlambat, namun bisa lebih tumakninah, lebih serius, pilih mana Ustadz? Soalnya kalau segera tadi karena dikejar waktu, tapi kalau tidak bisa berpanjang-panjang. Mana lebih ideal dan lebih pas untuk kami yang senantiasa masih saja tidak bisa taat tepat waktu. Iya. Iya. Ya kalau suruh milih yang terbaik. Kan milih yang terbaik. Kalau milih uang, milih yang banyak apa sedikit, mesti jawabnya yang banyak. Kalau milih hidup sederhana, miskin atau kaya, kita milih yang kaya. Kalau kita disuruh milih beramal yang terbaik. Idealnya ya on time waktunya, kemudian juga jangan buru-buru. Sholat kalau buru-buru gimana? Kita menghadap bupati ngomongnya buru-buru. Kan jadinya gimana? Jadi mesti kita atur. Bahkan siap bacaan yang kita baca, kita lantunkan itu kan semua bermakna. Kita hayati dengan jiwa kita. Kita sedang menghadap Sang Pencipta. Yang di atas raja, di atas segala raja. Makanya kita harus tawadhu, harus dengan penghayatan baca itu. Tapi kalau memang waktunya tidak mungkin, kan kita diberikan kesempatan waktu sholat itu, waktu yang afdol, awal waktu. Kalau tidak sempat mungkin agak terlambat, sampai akhirnya kapan itu kan masih ada toleransi. Tapi kualitasnya tentu akan berbeda, yang awal, yang di tengah, yang akhir tentu berbeda. Tapi sah sholatnya. Dan dalam Islam itu ya kita yang merasakan. Karena Allah sendiri tidak memaksa di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi intinya sholatlah kita. Karena kita sedang menghadap pada Sang Pencipta dengan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita rangkum bahasan terkait dengan 1 di antara 15 yang harusnya kita lakukan sebagai bentuk dari taat kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Ustaz. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan, sebagian kecil saja dari makna filosofi kehidupan kita, dari sholat khususnya, ini bisa mendapatkan pelajaran bahwa beragama itu bukan sekadar rutinitas, formalitas. Tapi beragama itu adalah membangun karakter, membangun kepribadian kita, mewarnai jiwa kita. Jadi hati kita, pikiran kita, pandangan kita, perilaku kita, itu harus menjadikan cermin daripada agama yang bersemayam di hati. Karena iman itu syaratnya 3, 1 diucapkan, yang kedua dibenarkan oleh hati, yang ketiga dipraktekkan. Apa yang kita yakin dalam hati, yang kita ucapkan itu dalam praktek kehidupan. Jangan agama hanya sebagai sambilan. Jangan agama, jangan asal-asal. Ini penting, lebih penting dari segalanya. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Justru dengan agama itulah kita akan hidup kekal dan abadi, bahagia untuk selama-lamanya. Kalau dunia ini sukses sementara, relatif. Jadi bupati aja cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak ketangkap KPK. Ya.
Jadi tentara ya jenderal, kalau sudah bintangnya 4 ya sudah pensiun, purnawirawan. Apalagi orang kaya walaupun kekayaannya berlimpah untuk 7 turunan, kalau sudah tua makan aja dibatasi, nggak boleh makan enak, nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan. Jadi dunia masih batas. Jadi sukses yang hakiki kalau kita bisa membawa agama di dalam hati kita sehingga kehidupan kita menjadi bermakna dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya endingnya kita menjadi wisudawan yang diwisuda oleh Allah sebagai orang mukmin yang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dari segala kekurangan kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak di YouTube juga. Anggit Andayani, kemudian Ibu Dalminah, kemudian dari Semarang, ceramah menyadarkan semua nih tanpa memandang pekerjaan dan usia, keren banget Ustadz. Kemudian dari Hansa Biansonera, kemudian Fatma Bayu, kemudian juga dari Bapak Pepen Supendi. Pertanyaan dari Fatma Bayu mudah-mudahan bisa dijawab di Rabu yang akan datang ya. Orang yang gak beberapa kali sholat Jumat bagaimana. Oke, kita memang sudah ada di penghujung. Mudah-mudahan kebersamaan kita kali ini benar-benar menambah kesadaran kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih akan terus berseri ya sampai sebanyak 15. Pertanyaannya adalah memang seberapa berterima kasihkah kita atas karunia Allah yang kita rasakan sejak kita buka mata pagi hari sampai tidur kembali malam hari. Dan bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kalau meminta saja rasanya kita enggan, bukan enggan tapi udah kebanyakan yang diminta jadi gak enak gitu. Baiklah Ustadz Abul Hidayah, terima kasih banyak untuk hari ini dan juga ke depan yang akan menyimak dengan telinga jiwa ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa perbaiki banyak hal terkait dengan sholat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.